Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Zi Victoria Madinah. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pencemaran udara. Apakah teman-teman tahu apa itu pencemaran udara? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa itu pencemaran udara, faktor-faktor penyebabnya, jenis-jenisnya, dampaknya, maupun upaya untuk pencegahan dari pencemaran udara. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian pencemaran udara. Secara umum, pengertian pencemaran udara merujuk pada suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi atau di atmosfer yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Chambers. Pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke udara lingkungan normal dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini, jumlah polutan dapat dideteksi, diukur, dan dihitung manusia serta mampu memberikan efek tidak hanya pada manusia tetapi juga binatang dan vegetasi. Yang kedua ada faktor-faktor penyebabnya. Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat berbahaya di atmosfer yang dapat mengancam kesehatan manusia, ekosistem, serta mengakibatkan perubahan iklim. Contohnya, ada asap kendaraan bermotor, industri dan pembangkit listrik, pembakaran biomasa dan lahan, aktivitas pertambangan, penggunaan bahan kimia dalam rumah tangga dan pertanian, pembakaran hutan, gas rumah kaca, bahan bangunan, dan konstruksi maupun letusan gunung api. Selanjutnya ada jenis-jenis polutan udara. Yang pertama, polutan utama yang mencemari udara meliputi partikel-partikel kecil seperti partikel mater 2,5 dan partikel mater 10. Yang kedua ada gas berbahaya seperti karbon monoksida yang bisa disebut dengan CO. Yang ketiga ada sulfur dioksida atau SO2. Yang keempat ada nitrogen dioksida atau NO2 dan yang terakhir ada ozon permukaan. Oke, apa sih dampak terhadap lingkungan dan makhluk hidup? Yang pertama itu ada dampak udara terhadap lingkungan. Dampak udara terhadap lingkungan bisa meliputi hujan asam. Apa itu hujan asam? Hujan asam adalah hujan yang mengandung asam, nitrat, dan asam sulfat yang berbahaya. Pada lingkungan, hujan asam merusak pohon dan menyebabkan tanah dan badan air menjadi asam, membuat air tidak cocok untuk beberapa ikan dan satwa liar lainnya. Yang kedua ada eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Yaitu suatu kondisi dalam tubuh air di mana konsentrasi nutrisi seperti nitrogen tinggi yang merangsang pertumbuhan alga yang dapat menyebabkan ikan mati dan hilangnya tumbuhan dan satwa. Yang ketiga ada penipisan ozon. Ozon adalah gas yang terjadi baik di dasar dan di bagian atas atmosfer bumi yang dikenal sebagai stratosfer. Pada tingkat dasar, ozon merupakan pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Di stratosfer, ozon membentuk lapisan yang melindungi kehidupan di bumi dan sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Selanjutnya ada perubahan iklim global. Manusia telah mengganggu keseimbangan alami dengan memproduksi beberapa gas rumah kaca dalam jumlah besar, termasuk karbon dioksida dan metana. Akibatnya, atmosfer bumi menahan lebih banyak panas matahari menyebabkan temperatur rata-rata bumi meningkatkan sebuah fenomena yang dikenal sebagai pemanasan global.
Selanjutnya ada dampak pencemaran udara terhadap makhluk hidup. Yang pertama ada dampak terhadap manusia. Dampak terhadap manusia bisa meliputi gangguan pernapasan, penyakit jantung dan pembuluh darah, gangguan sistem saraf. Yang kedua ada dampak terhadap hewan. Seperti pada manusia, hewan juga bisa mengalami kesehatan pada pernapasan atau gangguan pada pernapasan dan juga gangguan kepada reproduksi dan habitat terancam. Yang ketiga, dampak terhadap tumbuhan. Dampak terhadap tumbuhan bisa meliputi gangguan fotosintesis, kerusakan jaringan tumbuhan, penurunan produktivitas tanaman. Oke, bagaimana sih upaya kita untuk mencegah dan mengatasi pencemaran udara? Yang pertama, bisa dengan kurangi kendaraan bermotor. Perlu diketahui, transportasi yang berada di jalanan adalah penghasil oksida nitrogen yang paling besar. Nitrogen oksida adalah polutan udara yang mempunyai efek buruk pada paru-paru. Polutan yang berbahaya dari kendaraan ini bisa dirasakan di kota besar dan lalu lintas padat. Yang kedua, bisa dengan hemat energi. Ada sejumlah penelitian yang mengungkapkan bila berbagai masalah kesehatan muncul karena pembakaran fosil. Pembakaran fosil ketika produksi energi bisa menimbulkan polutan. Polutan yang dihasilkan ini seperti nitrogen oksida, sulfur oksida, karbon dioksida, dan berbagai polutan yang lain. Yang ketiga, beli produk dari hasil daur ulang. Ada berbagai macam proses yang harus dilakukan ketika akan membuat sebuah produk. Contohnya seperti bahan baku yang harus ditimbang, kemudian diangkut dan akhirnya diubah ke produk siap pakai. Yang keempat, bisa menggunakan alternatif bersepeda atau menggunakan alat transportasi umum. Yang kelima, penanaman pohon. Salah satu langkah kecil yang dapat dilakukan agar polusi udara dapat berkurang dengan signifikan adalah dengan menanam pohon di lingkungan sekitar rumah. Sesuai dengan sebuah penelitian, pohon mampu menyerap hingga 2000 ton partikel berbahaya udara perkotaan. Bukan hanya menghilangkan partikel, tetapi pohon juga mampu menurunkan kadar nitrogen dioksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, ozon dioksin, benzone, dan lainnya. Pohon yang ditanam di rumah Anda juga dapat memperlambat pencemaran udara sehingga udara tersebut tidak terbawa terlalu jauh oleh angin. Apa sih kesimpulan yang bisa diambil dari materi kali ini? Kesimpulan pada materi kali ini yaitu pencemaran udara terjadi ketika polutan atau zat berbahaya masuk ke atmosfer dan mempengaruhi kualitas udara. Zat-zat ini dapat berupa gas partikel atau senyawa kimia yang berasal dari aktivitas manusia seperti industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran, maupun sumber alam seperti kebakaran ataupun letusan gunung api. Penanggulangan pencemaran udara bisa dilakukan melalui kebijakan dan regulasi seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan, peningkatan ruang terbuka hijau, penggunaan bahan bakar yang lebih bersih, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas udara. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengurangi kendaraan bermotor, menghemat energi, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan. Oke, segitu saja dari saya buat materi kali ini yaitu pencemaran lingkungan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih semuanya, tetap semangat dan teruslah belajar. Jangan pernah ragu untuk mencoba hal baru karena setiap langkah kecil yang kalian ambil hari ini semakin dekat dengan impian dan kesuksesan kalian di masa depan. Tetap semangat ya. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.